Oke, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya di webinar edukasi Sinotif kali ini. Perkenalkan, saya Kak Hafiz dari Bimbingan Belajar Sinotif yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, gitu kan, yaitu bahasa cinta yang tepat untuk memotivasi anak. Oke, nah sebelumnya saya mau mengingatkan kembali, dipastikan lagi jika ada pertanyaan dari saya ataupun dari narasumber, Bapak Ibu bisa aktif mengetikkan jawabannya di kolom chat. Oke, sebelum memulai nih, saya mau tanya dulu nih, kira-kira Bapak dan Ibu semua berasal dari daerah mana? Siapa tahu ada yang rumahnya dekat saya mungkin, atau dekat narasumbernya gitu kan, atau mungkin bisa jadi tempatnya ada yang di Pulau Jawa, ada yang di luar Jawa, ada yang dari Jaksel. Oke, Bu Nurvita dari Jaksel, Ibu Afrilia Jakarta Selatan juga. Oke, Ibu Kurnia dari Bintaro, Miss Sulastri dari Jaksel. Oke, jadi dengan webinar kali ini kita bisa belajar nih, walaupun dimanapun tempatnya, kita bisa menambah wawasan kita, dipastikan menyimak dengan baik, dan jika ada poin-poin penting silakan dicatat. Oke. Nah, mungkin di sini sebelum kita masuk ini saya mau introduction dulu nih Bapak Ibu semua. Mungkin di antara kita banyak Bapak dan Ibu semua yang sudah memberikan sesuatu kepada putra-putrinya, baik itu hadiah, baik itu liburan, baik itu apapun, tapi putra-putrinya masih belum termotivasi nih dalam melakukan sesuatu, baik itu dalam belajar maupun aktivitas lainnya. Nah, gimana sih caranya untuk meningkatkan motivasi anak terutama dalam belajar? Oke, kita akan membahasnya di sini dengan narasumber yang sangat kompeten sekali. Beliau adalah seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga, ibu dari 3 orang anak juga. Oke, beri kita sambutan yang meriah untuk Ibu Jovita Verliana. Oke, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang, Kak Afif. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Semoga semua di sini juga ibu-ibu dan juga anak-anak dalam keadaan sehat ya, bapak-bapaknya juga ya. Amin, 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 amin. Amin. Oke nih Bu, mungkin sebelum kita masuk ke topiknya nih, gitu kan ada peribahasa bilangnya tak kenal maka kenalan dulu Bu ya. Nah mungkin biar lebih kenal nih Ibu Bapak sekalian yang ada di sini dengan Ibu Jovita gitu kan. Boleh di Bu ceritakan nih kesehariannya seperti apa sih Bu kayak gitu. Ya, halo semuanya, salam kenal. Saya Jovita Maria Ferliana, saya psikolog anak remaja dan keluarga. Keseharian saya tentunya sebagai seorang ibu, kebetulan saya juga seorang ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang pertama udah umur 20 tahun, yang kedua 18 tahun, dan juga 15 tahun. Nah, selain sebagai ibu yang memang pekerjaannya sehari-hari di rumah, saya juga menerima konsultasi. Nah, biasanya konsultasi ke saya itu berkaitan dengan remaja, hubungan, dan juga keluarga. Nah, setelah itu saya juga seorang kepala sekolah dari Little Shine Daycare, Kindergarten, dan juga eh, preschool. Serta saya sudah menulis buku dua. Yang pertama adalah Diary Question and Answer untuk remaja, dan satunya lagi kemampuan meningkatkan komunikasi aktif anak usia dini. Nah, itu keseharian saya tentunya. Tapi yang paling sering saya lakukan adalah melakukan seminar dan juga menerima konsultasi. Oke, jadi sangat pas banget nih Bapak Ibu semua buat topik di hari ini pembicara kita dengan Ibu Jovita. Nah, Bu Jovita, kalau kita lihat nih belakangan ini banyak sekali nih anak-anak yang motivasi belajarnya ataupun melakukan sesuatu itu kurang nih gitu kan. Apakah ini salah satu faktornya orang tua kurang paham nih dengan apa yang anak-anak ini butuhkan? Nah, kalau pendapat Ibu Jovita nih mengenai hal tersebut seperti apa, Bu? Ya, jadi tentunya kita yang namanya orang tua pastinya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, Betul. ya kan? Mm-mm. Apalagi kita tahu anak-anak kita memang perlu dioptimalkan tumbuh kembangnya. Jadi semua daya, upaya, baik secara pengetahuan dan juga skill kita pasti kerahkan untuk perkembangan anak kita. Nah, tapi terkadang kita sebagai orang tua itu kan mengacunya pada diri kita sendiri ataupun Mm-mm. pada orang kita zaman tua, orang tua zaman kita dulu, ataupun Mm-mm. juga hal-hal yang kita ketahui.
Nah, tapi ternyata yang namanya anak itu kan berbeda-beda ya, karakternya Hmm. berbeda, sifatnya berbeda. Dengan sifat dan karakter yang berbeda ini pun, maka cara kita untuk menyampaikan informasi kepada satu anak dengan anak lainnya tentunya juga perlu strategi yang berbeda-beda. Nah, selain itu kita juga perlu tahu nih, kira-kira bahasa kasih yang tepat ini apa buat Hmm. anak. Karena terkadang itu kita sudah berusaha menyampaikan perasaan kagum kita kepada dia, rasa kasih sayang kita kepada mereka. Tapi ternyata kok nggak nyampe ya di mereka gitu kan. Contohnya pada saat itu kita sering memberikan nasihat-nasihat, Hmm. petua-petua, maksud kita kan sayang sama mereka dan maksud kita adalah ingin mereka itu termotivasi atau Hmm. mereka itu semakin bertambah pengetahuannya dari yang kita sampaikan. Nah, tapi ternyata yang diterima anak berbeda. Bisa saja dia menerima pesannya adalah ibu terlalu bawel, ibu terlalu Hmm. cerewet, ibu gak ngertiin aku tuh lagi capek kok diomongin terus gitu ya. Nah, jadi kan sometimes atau kadang-kadang itu nggak nyampe. Nah, Betul. jadi sebetulnya kita juga perlu memahami kondisi anak dan juga bahasa cinta untuk anak. Karena bahasa cinta ini adalah sambungan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi kepada anak sehingga anak itu merasa bahwa dirinya memang diterima dan Hmm. dihargai dengan cara yang memang sesuai dengan karakternya dia gitu. Oke, oke. Jadi salah satu yang harus kita pahami di sini dalam berkomunikasi dengan putra-putri itu pasti bahasa cintanya, Bu ya. Iya, Oke, nah betul. mungkin boleh dijelaskan dulu nih. Mungkin banyak orang tua di sini, Bapak Ibu semua yang belum paham nih bahasa cinta itu apa sih, Bu? Dan kenapa sebagai orang tua gitu, mereka harus Ya. mengerti bahasa cinta putra-putrinya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Iya, boleh. Saya izin pakai slide biar lebih Oke, jelas, boleh ya, Kak ya? boleh, Bu, silakan. Oke, sebentar. Nah, apakah ini tampak Terlihat, Bu. terlibat ya? Oke. Di sini kita mau memberikan sekilas informasi mengenai bahasa cinta yang tepat untuk memotivasi anak sehingga anak itu merasa bahwa kita itu memang memahami mereka dan mengerti kebutuhan mereka seperti kata Kak Hafiz tadi. Nah, ini sebelum menjelaskan tentang apa sih bahasa kasih atau bahasa cinta itu ya. Di sini ada beberapa contoh atau ilustrasi yang saya berikan. Misalnya nih, em, Pak Anto itu menghabiskan waktu 3 jam untuk membuatkan rak buku untuk anaknya si Dewi. Hmm. Nah, hal yang diinginkan Dewi adalah sebetulnya dia ingin ngobrol dan bermain berdua sama ayahnya tanpa ngapa-ngapain tuh, tanpa Hmm. adanya interupsi. Tapi dari ayahnya merasa bahwa, oh dengan saya membelikan rak buku, membuatkan rak buku itu adalah perhatian saya gitu. Nah, berikutnya Sari memberikan sahabatnya Lina tas baru. Kemudian Lina heran, kok nggak ada tulisan apa-apa ya di kartunya. Nah, ternyata Hmm. siapa tahu si Lina ini justru lebih suka kalau dikasih itu kartu atau surat gitu kan. Tapi si Sari ngasih dia barang gitu. Hmm. Betul. Nah, nggak salah sih sebetulnya, cuman dia emang lebih senang dalam bentuk misalnya kartu ataupun surat. Nah, berikutnya juga Rito memberikan Rini pelukan dan kecupan. Rini mengurutkan keningnya sambil melihat tumpuan pakaian yang belum disetrika ya. Ini biasa kalau suami istri gitu Semakin ya. penting. Iya betul, jadi udah dikasih pelukan, kecupan, dikira istrinya senang, tapi kemudian Hmm. istrinya malah, ya ampun, nggak ngerti-ngerti sih ini di sebelah aku lagi banyak tumpuan setrikaan. Jadi dalam hal ini si istri atau si Rini ini merasa bahwa, wah sebaiknya lebih baik aku tuh lebih seneng kalau kamu tuh ya bantuin nyetrika Hmm. gitu kan, Betul. atau kemudian nemenin aku nyetrika. Nah seperti itu. Nah jadi sebetulnya bahasa cinta yang kita kasih itu memang baik sih dari kita, tapi terkadang itu kurang pas aja sama penerimanya. Nah, tadi berkaitan dengan bahasa kasih itu ada apa aja? Ternyata ada 5 secara garis besar. Yang pertama adalah quality time atau waktu berkualitas. Hmm. Yang kedua act of services atau pelayanan atau melayani. Yang ketiga adalah words of affirmation yaitu kata-kata pujian, kata-kata penyemangat, kata-kata penguat gitu ya. Nah, yang keempat adalah physical touch yaitu sentuhan fisik dan yang kelima adalah receiving gift yaitu pemberian hadiah. Ini adalah 5 bahasa cinta atau bahasa kasih yang kita semua sebetulnya punya sih. Hmm. Lima-limanya ini sebetulnya punya. Cuman setiap orang tuh ada kayak yang lebih dominan yang mana sih Hmm. gitu. Nomor satu sama nomor dua yang dominannya yang mana sih gitu. Nah sehingga yang lainnya itu nggak terlalu dominan gitu aja. Nah 5 bahasa kasih ini apa aja? Tadi yang pertama kan saya sebutkan adalah ada yang berupa pelayanan.
yaitu Act of act of service. services, ya, yaitu seseorang menunjukkan kesediaannya untuk menolong dan meringankan beban, itu namanya act of services. Misalnya kasih dibantuin bawain barang, Hmm. kemudian dibantuin misalnya contohnya mengambilkan sesuatu, menyediakan sesuatu seperti itu. Nah, yang kedua adalah dalam bentuk word of affirmation, yaitu memberikan dorongan, semangat, peneguhan, penghargaan, dan mendengarkan secara aktif. Jadi, misalnya untuk word of affirmation ini bisa aja kita ngasih kata-kata, ih semangat deh, Hmm. oh nggak apa-apa, kamu bisa berusaha lebih dari ini lagi. Atau aduh, ibu bangga sama kamu, kamu sudah berusaha sampai di saat ini, dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang berupa waktu yang berkualitas. Ini adalah kebersamaan, bercakap-cakap secara pribadi dengan penuh perhatian. Jadi anak yang misalnya dia senang kalau misalnya orang tuanya itu ngobrol sama dia Hmm. berdua, cerita atau kemudian menceritakan kisah tertentu, dongengin dia dan sebagainya gitu. Nah, terus kemudian kebersamaan ini atau waktu bersama ini atau waktu berkualitas ini, terkadang anak juga nggak perlu kok kita ngomong banyak-banyak. Hmm. Kita nemenin aja duduk di sebelahnya itu juga sudah jauh lebih dari cukup dan itu sudah mengena buat dia. Kan kadang kita lihat ya ada anak yang kayak kita kemana-mana kita dikintilin, Iya, terus kemudian kita lagi masak di dapur dia di sebelah kita dia ikut nggak ya. ngapa-ngapain tapi nemenin aja. Hmm. Terus kadang kita pergi dia selalu mau ikut kita gitu ya. Nah itu termasuk yang waktu berkualitas. Dia ingin ada waktu berdua yang khusus sama dia. Kemudian ada yang berupa physical touch, yaitu menggunakan bahasa tubuh, raut wajah, dan sentuhan yang menunjukkan rasa kasih. Nah, ini jelas kelihatan, misalnya contohnya dengan cara memeluk, Hmm. mengusap, Hmm. mencium, kemudian apa namanya tos dan sebagainya yang berkaitan dengan sentuhan. Dan yang terakhir ini adalah pemberian hadiah. Ini tentang memikirkan atau memberikan hal-hal yang memang disukai orang tersebut, Hmm. diperlukan dan juga menunjukkan skala prioritasnya dia ya. Nah, gift ini nggak selalu dalam bentuk kayak kita harus ngasih, ya memang salah satunya ngasih barang, ngasih hadiah, Hmm. tapi bisa juga kita yang bikin sendiri gitu. Misalnya kan ada Hmm. nih anak yang tiba-tiba dia bikin surat terus dia kasih ke kita, Bunda, Bunda baca dong, ini buat Bunda, misalnya kayak Hmm. gitu ya kan. Nah, itu juga termasuk gift yang dia berikan dan dia tahu bahwa kayaknya dengan aku memberikan sesuatu ini, ibu aku seneng deh gitu. Nah, berhubungan sama 5 bahasa cinta ini, Kak, kalau kita Hmm. lihat ini diumpamakan kayak tangki emosi. Jadi kalau Hmm. kita memberikan bahasa cinta yang pas atau yang merupakan dominan si anak kita itu yang paling utama atau nomor duanya, maka tangki emosinya itu bisa kayak langsung kecas isi full dan dari Hmm. tadinya yang misalnya kosong atau empty. Itu nah makanya pada saat memberikan motivasi anak untuk belajar, kemudian kita menginginkan sesuatu yang usaha dia yang lebih dalam hal belajar, itu kita bisa menggunakan bahasa kasih ini sehingga tangki emosi dia jadi bagus, jadi naik, motivasi dia jadi naik, baru kemudian dia bersemangat untuk belajar Hmm. gitu, Kak. Jadi moodnya terisi dulu Bu ya. Jadi udah moodnya terisi, Iya, jadi betul. mood boosternya ada, jadi semangat lagi ya untuk belajar ataupun Iya, melakukan hal yang lainnya. Oke. benar banget. Nah, sekarang tadi kan mungkin ada beberapa jenis bahasa cinta gitu kan. Ada act of service, ada physical touch, ada juga dalam hadiah, ada juga ya. Dan sekarang sebagai orang tua nih misalkan, bisa nggak sih kita mengetahui ciri-ciri anak kita yang mana sih yang dominannya Bu gitu. Jadi biar orang tua tuh nggak salah nih memberikan bahasa cinta yang tepat buat anaknya. Ciri-ciri seperti apa sih Bu? Iya, nah, iya benar ini pertanyaan bagus nih. Gimana Mm-mm. caranya kita tahu Tahu nih, ya betul. kan? Heeh. Sebetulnya kan kalau mau simple ya langsung nanya ke anaknya, ya kan? Iya. Dijelasin bahasa kasih itu apa aja langsung ditanya. Tapi biasanya ini paling cocok untuk anak-anak yang udah remaja kan, udah SMP, Mm, SMA. Jadi mm, dia bisa mm, menilai dirinya sendiri dan bisa memberitahukannya pada kita. mm. Tapi kalau untuk anak-anak yang SD, nah biasa dianya pun kan Nggak juga tahu nggak tahu, dianya. nggak ngeh, ya. Heeh. Nah, jadi kitanya yang harus kayak melihat. Mm-mm. Kemudian juga kitanya juga yang harus berusaha memahami si anak. Nah, bagaimana caranya? Itu ada beberapa cara nih, Kak. Yang pertama, kita lihat hal apakah yang kalau anak tersebut tidak lakukan atau kita tidak lakukan ke anak tersebut itu akan menyakiti dia. Misalnya kan ada Hmm. anak-anak yang ekspresif dia langsung komplain kan, Mm. oh, Bunda hari ini nggak puji aku sih. Nah gitu dia langsung ngomong tuh. Nah berarti dia lebih ke word of affirmation. Autopermission. Nah. Atau ada yang misalnya anak yang langsung bilang ke bundanya kayak gini. Misalnya kita bilang, Bunda mau pergi dulu ya ke kantor. Terus kita Hmm. mau pergi nih. Terus tiba-tiba nanya, emang nggak ada yang Bunda lupa ya untuk lakukan ke aku? Mm.
Misalnya peluk gitu. Terus dulu kita gitu. bilang, apa nak? Ibu belum peluk aku. Nah, berarti kan emang dia emang Physical lebih ke arah touch-nya. physical touch Heeh. seperti itu ya. Nah, jadi apa yang memang dia lontarkan itu merupakan bahasa kasih yang kita bisa tangkap dari dia. Semakin sering dia meminta itu, nah itu adalah bahasa kasih dia gitu ya. Nah, terus kemudian kalau nggak dikasih, dia akan langsung kelihatan sedih, kelihatan Hmm, murung, hmm, jadi kelihatan hmm. banget perubahan emosinya. Kemudian bisa juga tadi apa yang dia paling harapkan atau minta, terus kalau nggak dikasih itu kemudian dia jadi lebih eh, nggak Kecewa mood gitu ya. ya moodnya jadi nggak bagus. Dan yang ketiga adalah bagaimana biasanya Anda menyatakan kasih kita kepada orang yang lain. Itu biasa kita lihat bahwa misalnya contohnya ya Hmm, pada saat kita kan suka ngetes-ngetes anak nih kan, kita hmm, kasih word of affirmation, kita kasih act of services, kita kasih pelayanan, yang mana yang muka dia tuh lebih berseri atau kemudian yang mana yang dia hmm, tuh lebih bersemangat gitu. hmm, Nah, atau bisa juga kita lihat dari yang mana yang paling sering dia kasih ke kita. Nah, hmm. itulah bahasa kasihnya. Jadi paling gampang di anak-anak kita lihat dia paling sering kasih kita bahasa kasih apa. Nah, sebetulnya itulah yang dia Bahasa harapkan kasihnya dia juga, ya. Oh. ya dia terima dari orang lain gitu. Misalnya kita pulang sering dia setiap hari tuh hampir setiap hari konsisten dia langsung aku yang bawain tas bunda Hmm, ya. Nah, berarti kan kita tahu gitu kan. Oh, ini berupa act of hmm, services. Atau hmm, hmm. misalnya kita pulang dia langsung udah siap di depan rumah selalu kasih kita pelukan. Oh, berarti ini physical touch gitu. Atau misalnya pada saat dalam keseharian dia sering banget muji kita. Bunda, bunda, Hmm, bunda cantik ya gitu. Terus nanti hmm, pas kita masakin, bunda, bunda masakan bunda enak deh gitu. Atau kalau enggak misalnya, bunda, kok bunda ini aromanya wangi banget ya. Jadi lebih ke arah pujian, misalnya hmm. seperti itu. Jadi kita bisa lihat kok di anak-anak itu paling gampang yang mana yang paling dia sering kasih atau sampaikan ke kita sama orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah bahasa kasih. Oke, jadi dari banyak sekali nih Bapak Ibu caranya gitu kan. Dari pertama kita lihat ya, kalau kita nggak melakukan, anak ini kecewa atau sedih nggak gitu. Berarti itu bisa kelihatan bahasa cintanya apa. Ataupun Ya, juga dia suka requestnya apa. Ataupun yang terakhir, dari cirinya anak-anak ini suka melakukan hal tersebut. Jadi bisa jadi anak itu melakukan hal tersebut karena dia juga membutuhkan bahasa cinta yang sama. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan juga nih. Kayak tadi kan tadi ada banyak sama jenisnya banyak, terus cara mengetahui udah. Nah, gimana sekarang caranya nih orang tua bisa mengetahui sama gimana cara memenuhi bahasa cinta anak-anaknya, Bu? Kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga. iya. Bagaimana cara kita bisa memenuhi ya Iya, atau kita betul. Heeh. memberikan ya selain kita sudah tahu terus Tahu, betul. how-nya gitu. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa em, kalau tangki emosinya kosong, artinya Mm. dia mengharapkan sesuatu yang dia dapat, tapi dia tidak mendapat. Nah, itu kan biasa tadi bisa mengaruh ke moodnya, motivasi belajarnya, Mm-mm. kemudian juga akhirnya dia jadi murung, kemudian lama-lama dia juga menjadi lelah karena sesuatu yang nanti-nanti nggak diberikan gitu. Karena di sini rumusannya, oh ini mentang-mentang Wah, sinotif ya, jadi ada rumus matematikanya ya. rumus Mm-mm. matematikanya nih ya Kak Mm-mm. Hafiz ya. Betul. Jadi bahasa kemudian kita kalikan dengan tindakan, Tindakan. baru itu akan mengisi tangki Mm. emosinya. Jadi Mm-mm. bahasa kasih dikalikan dengan tindakan kasih, nah itu baru nanti akan mengisi tangki kasih kita. Nah, jadi Mm. bisa aja nih kita adalah tipe orang tua yang nggak gampang berkata-kata nih. Kita itu kayak contohnya susah itu ya berkata-kata. Jadi kata-kata kita tuh terbatas gitu. Mm. Istilahnya kita cuma punya dua lah gitu ya per 10 nggak masalah karena kadang kan ada orang tua yang aduh aku tuh nggak tahu lo mau ngomong apa sama anak atau cara muji anak atau nggak pandai Betul. berkata-kata kan ada yang kayak gitu ya nggak masalah kok kalau cuma misalnya 2/10 ya nah tapi bisa dibarengin dengan dibanyakin tindakannya Mm. gitu nah jadi akhirnya hasilnya misalnya bahasa kasih kita dalam bentuk ucapan dalam bentuk 2 tapi kita tindakannya 5 jadi akhirnya dikali jadi 10 nih Mm. jadi maksimal nih tapi ada juga tipe orang tua yang dia pandai tuh berkata-kata, tapi kemudian dia itu susah untuk action. Nggak Mm. masalah juga kok, ya kan? Kita bisa misalnya kita punya kemampuan untuk berkata-kata 5, terus kemudian tindakan kita nggak seberapa, kan? Tapi 5 kali 2 jadi 10, jadi maksimal Mm. juga. Nah, makanya ini perlu dijadiin satu, perlu disinkronkan supaya nanti hasilnya juga maksimal Maksimal. gitu. Nah, tadi kalau misalnya untuk melayani kan yang kita harapkan adalah yang bisa kita lakukan adalah kita menunjukkan kesediaan kita untuk melakukan sesuatu untuk dia, ya kan? Mm. Misalnya kita menolong dia, mau nggak? Misalnya dia merasa dia lagi bikin keterampilan tangan nih, atau kemudian ngerjain PR matematikanya gitu. Kita bisa menawarkan bantuan, misalnya apa yang bisa Bunda bantu supaya kamu itu
bisa lebih semangat dalam mengerjakan PR-nya gitu. Nah, ditanyakan aja atau kemudian kita langsung bantuin misalnya. Nah, tindakannya itu misalnya kita pada saat dia lagi bikin tugas, kita bisa membuatkan makanan, minuman gitu kan ya. Nah, yang nggak bisa atau jangan atau dihindarkan adalah yang kita mengabaikan atau lupa dalam melakukan Betul. bantuan pada dia. Nah, ini karena akan membuat si kecil itu atau anak kita jadi sedih. Nah, kalau dalam bentuk kata-kata, tadi kan bisa dalam bentuk semangat, peneguhan, Hmm. mendengarkan dia secara aktif. Nah, tindakannya itu nggak cuma dari ngomongan secara langsung atau lisan, bisa juga dengan surat. Misalnya kita tulis surat Hmm. pada dia yang menyatakan ke berterima kasihnya kita kepada usaha dia, kekaguman kita pada dia, bisa juga berupa dalam bentuk kartu atau mengucapkan kata sayang secara langsung, kemudian memberikan selamat kalau memang dia mencapai sesuatu hal yang kita inginkan, memuji dan apalagi kalau pujian itu diberikan di depan orang lain, nah dia akan lebih lebih happy atau lebih Hmm. bangga tuh sama dirinya. Nah, yang harus dihindari adalah kita tidak memberikan pengakuan atau penghargaan atas usaha atau hasil yang dilakukan dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang mengejek atau yang tidak membangun. Karena anak-anak yang punya bahasa cintanya adalah dalam bentuk word affirmation, dia ini sangat sensitif terhadap kata-kata. Jadi kalau misalnya kata-katanya yang kita ucapkan itu kayak menyinggung perasaan dia, atau kata-kata itu yang istilahnya adalah untuk kayak mengkritik dia, nah Hmm. itu dia lebih terluka tuh, karena dia itulah yang sebetulnya menjadi bahasa cinta dia, tapi dia nggak dikasih kan. Nah, apalagi belum, jangan kan nggak dikasih, kita ngomongnya hal sebaliknya pula gitu kan. Nah, Hmm. itu justru melukai dia. Nah, kalau berkaitan dengan waktu yang berkualitas, tadi kan menyatakannya adalah dengan cara intinya kebersamaan, bercakap-cakap, cuman saya dan dia tanpa ada gangguan. Nah, tindakannya itu bisa kita duduk-duduk aja santai. Kadang kita nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja sama dia. Dia misalnya lagi main ya, kita duduk aja di sebelahnya. Even kita misalnya nggak tahu dia cara cara memainkan game ini kayak gimana, kita nggak tahu, kita duduk aja itu sudah membuat sesuatu tuh berarti. Nah, biasanya kayak gini, anak-anak yang kita udah contohnya ya, udah tidak melakukan ini karena kita tadinya nggak peka nih terhadap kebutuhan dia. Nah, dia akan, kita bisa lihat dia bete nih kalau misalnya tiba-tiba kita tinggalin. Atau misalnya kita tinggalin terus kemudian kita balik lagi dia bilang gini, ngapain mama di sini? Saya kira mama nggak mau di sini gitu kan ya. Nah, itu berarti justru justru dia Dia berarti pengennya begitu dia temenin pengennya ya. begitu. Hmm. Dia jadi tanda kutip dia kecewa karena tadi kita meninggalkan dia. Nah, yang harus dilakukan apa? Nggak apa-apa, tetap aja duduk situ. Kita bilang, enggak kok, Dek. Mama mau kok nemenin kamu. Kok ini buktinya mama di sini. Dan duduk aja di situ. Sampai kemudian nanti situasinya mencair. Jadi tindakannya adalah bisa duduk-duduk, jalan-jalan bareng, melakukan sesuatu bersama, hadir dan menemani itu udah lebih dari cukup. Yang perlu dihindari adalah jangan ada gangguan ketika melewatkan waktu bersama atau waktu-waktu berkualitas. Misalnya kita asik main handphone, kita asik teleponan sama orang lain, padahal kita lagi sama dia. Nah, itu nggak banget tuh bagi dia. Nah, berikutnya adalah sentuhan. Nah, orang-orang atau anak-anak yang memang physical touch dalam bentuk kasihnya itu kan dibentuk penyatakannya adalah dengan menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, sentuhan. Nah, tindakannya kita bisa menepuk-nepuk dia, menggandeng, merangkul, mengelus. Kemudian juga kita bisa mengecup atau merangkul dia sebelum tidur, menepuk-nepuk pundaknya. Nah, yang dihindari adalah kita mengabaikan sentuhan fisik atau kita justru memberikan hukuman fisik. Nah, dengan seperti Hmm. itu anak malah akan jauh lebih terluka karena memang bahasa kasih yang tadinya diharapkan malah jadi sebaliknya. Jadi kayak Hmm. hukuman yang diberikan pada dia padahal itu berkaitan dengan kekuatan kasihnya dia gitu. Nah, berikutnya kalau dalam bentuk hadiah, si orang tua ini bisa dengan memikirkan hal-hal yang disukai anak, menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan kita sama dia. Nah, tindakannya itu memberi hadiah yang dipikirkan dengan baik. Misalnya dia lagi butuh apa ya, makanan kesukaannya dia apa ya, atau dia lagi hobi apa sekarang, atau koleksi benda apa. Nah, itu bisa dihadiahkan. Atau kita lihat dia itu pengennya dibuatin misalnya surat dengan kata-kata apa. Nah, itu juga kita bisa berikan sebagai bentuk hadiah. Nah, yang perlu dihindari untuk anak yang tipenya hadiah ini adalah kita justru melupakan waktu-waktu momen-momen berharga dia dan tidak memberikan hadiah di momen-momen Hmm. berharga itu. Nah, Hmm. itu akan apa namanya membuat dia Melukai. kecewa atau melukai dia. Misalnya
ulang tahun. Nah, anak-anak yang bahasa kasihnya hadiah Hadiah. ini akan sangat menanti-nantikan momen-momen khusus, misalnya pas saat dia Mm-mm. ulang tahun. Dia udah nunggu-nunggu banget tuh. Seharian sampai malam terus kita nggak ngasih Lupa dia ya. apa-apa. Oh, lupa. Nah, itu menyakitkan bagi dia gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kalau kita sudah memahami itu, kita bisa memaknai nih bahwa kalau sebetulnya masing-masing dari kita memilih untuk bertindak dengan tulus untuk mengasihi orang yang kita kasihi dan kita katakan itu dengan tepat atau melakukan itu dengan tepat, nah maka ini akan terungkap nih bahwa Hmm. relasi kasihnya yang didambakan selama ini juga akan terwujud. Oke, luar biasa banget nih penjelasannya nih dari Bu Jovita. Nah, mungkin nih, jadi tadi udah jelaskan juga nih tentang jenis-jenisnya seperti apa, cara kita mengetahuinya seperti apa, terus juga cara kita mengungkapkannya nih pada anak-anak. Nah, sekarang saya mau agak sedikit ngetes nih untuk Bapak Ibu semua. Mungkin boleh setelah penjelasan tadi, kira-kira nih Bapak sama Ibu semua sudah tahu belum bahasa kasih anaknya apa? Boleh diketikkan di kolom chat kira-kira bahasa kasih putra-putrinya apa? Apakah itu tadi physical touch, apakah word of affirmation, apakah dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk hadiah atau quality time? Oke, coba kita tes nih Bapak Ibu semua. Boleh diketikkan di kolom chat apa bahasa kasih putra-putri ini setelah dapat penjelasan. Oke, dari Ibu Reni bahasa kasih mungkin putra-putrinya pujian dan pelayanan. Oke, kalau dari yang lain, oh langsung cepet nih, langsung tahu nih setelah dijelaskan. Oke, dari yang lain boleh diketikkan juga. Oke, dari Pak Suhendra, quality time katanya. Oke, jadi bahasa kasih putranya ada quality time. Oke, terus dari Mbak Sapri, anak yang satu SMA adalah quality time. Oke, oke. Nah, jadi oke, ini ada Bu Slasri nih, anak pertama kata sentuhan dan pujian, anak keduanya sentuhan dan waktu berkualitas. Oke, jadi sudah lebih mengenal ya Bapak Ibu antara bahasa kasih putra putrinya nih kayak gitu. Nah, selanjutnya nih tadi udah paham banget tentang bahasa kasih putra putrinya. Nah, sekarang ada nggak sih kira-kira support nih sebagai orang tua agar anaknya lebih termotivasi khususnya dalam belajar? Mungkin bisa dikasih tips nih Bu Jovita, support kita nih sebagai orang tua apa yang harus diberikan agar anaknya lebih termotivasi khususnya dalam belajar? Ya, jadi selain tadi memahami bahasa kasih dan kita Mm-mm. berikan bahasa kasih itu Mm. sesuai dengan yang anak-anak kita inginkan atau anak kita butuhkan. Nah, kita juga bisa dengan kalau untuk dalam hal belajar tentunya terkadang kan eh, kemampuan anak dalam menangkap materi pelajaran di sekolah kan nggak sama satu sama lain. Mm, mm, Bukan berarti nggak cerdas loh, ya kan? Cerdas, cuman terkadang itu namanya anak-anak kan ada aja tuh yang misalnya rentang konsentrasinya itu terbatas. mm, Atau mm, terkadang dia juga sudah berkonsentrasi nih, tapi ada aja yang kemudian terlupakan karena harus diulang kembali dan sebagainya. Nah, sehingga kita perlu nih menemukan atau mencari partner yang pas nih mm, dalam hal eh, membantu kita dalam anak-anak kita belajar gitu. Nah, supaya mm. kita pun itu lebih eh, dekat secara fisik dan emosi ke Oh, iya. dia. Jadi dalam hal untuk materi akademik kan kita pun orang tua juga udah merasakan ya akademik Mm. anak sekarang itu Beda berbeda jauh jauh. sama kita ya. Aduh, materi dia di SD udah sama kayak SMP kita dulu, bahkan SMA kita dulu gitu ya. Jadi kita pun mau belajar udah kayak nggak nyampe gitu rasanya ya. Nah, jadi belum lagi kita itu punya pekerjaan di luar, Mm, punya tanggung jawab di rumah, dan kemudian di tempat kerja kita dan sebagainya, belum ngurusin finansial dan sebagainya, kan mm. terlalu banyak yang kita kerjakan. Nah, jadi biarlah kita berikan ini kepada ahlinya, ya, ahli yang mendampingi anak-anak kita dalam belajar, yang tentunya partner kita ini sudah tahu nih Mm. materi-materi pembelajaran sekarang itu seperti apa, kurikulumnya seperti apa, kemudian cara mudah untuk mengajarkan ke anak kita seperti apa, dan yang penting nih apa partner yang memang guru-gurunya ini punya pendekatan yang baik nih ke anak kita, Mm. sehingga anak kita itu pas saat belajar itu termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Nah, kata-kata senang ini sangat penting. Mm. Jadi kita tinggal bagiannya adalah bagian tadi itu quality time sama mereka, Mm. senang-senang sama mereka, main-main sama mereka, building connection secara emosi sama dia, gitu Kak. Oke, pastinya dukungan dari
bimbingan belajar nih khususnya gitu kan, sangat Pastinya, membantu iya banget gitu kan betul. untuk pembelajaran akademiknya. Jadi tadi kita udah memenuhi bahasa cintanya, kita support juga Iya. dengan bimbingan belajar yang tepat, berkualitas, khususnya sinotif pastinya Bu ya. Jadi Mm-mm. bisa maksimal juga, jadi motivasi belajar sudah dapat, belajar yang maksimal sehingga seperti di si virtual background kita cerdas berprestasi bersama sinotif tentunya. Iya, ini Oke. Kak Hafiz ada nih dari Pak Sapril di Palembang. Hmm. Jadi salut nih ya kita acungkan jempol kepada Pak Sapril. Beliau adalah bapak single parents yang mengasuh Hmm. anak sendiri, pusing juga bekerja juga. Iya. Salut saya sama Bapak ya. Ya Pak, jadi daripada pusing-pusing kita serahkan kepada ahlinya yang Ahlinya bisa betul menangani sekali. akademik dan pendampingan secara apa namanya akademik kepada anak-anak kita. Oke, dan kalau saya tidak salah nih, berarti betul ya Bu ya. Putra Iya, putrinya nih tiga-tiganya belajar di sinotif bener ya Bu ya? iya betul. Oke, boleh Iya benar di-sharingkan nih sekali. Bu, maksudnya kok bisa memilih sinotif dan gimana sih sinotif membantu gitu meningkatkan motivasi belajar putra-putri Ibu semua? Iya, jadi kan anak saya masukkan Sinotif tuh dari SD. Saya udah pindah-pindah Hmm. tempat tinggal di sini, tapi setiap kali pindah tempat tinggal saya selalu eh, masukkan ke Sinotif yang memang cabang terdekat dari tempat saya Hmm. tinggal tersebut. Nah, Hmm. kebetulan memang waktu saya join memang bukan di masa pandemi ya, karena Iya. sudah dari beberapa tahun yang lalu Hmm. bahkan sebelum pandemi. Jadi memang yang hadir secara fisik ketemu tatap muka dengan para Hmm. kakak-kakak Sinotif gitu. Nah, jadi anak saya yang pertama perempuan, kedua laki-laki, dan ketiga laki-laki. Nah, itu terbantu sekali sih dengan adanya Sinotif. Karena tadi Hmm. bisa dilihat anak saya itu kan bahasa kasihnya juga berbeda-beda ya Hmm. sama Hmm. seperti Bapak Ibu sekalian. Karakternya juga berbeda-beda gitu. Ada yang satu lebih ke arah kinestetik. Jadi aduh aktif banget gitu ya. Nih Kak Afid sama teman-teman guru-guru Sinotif udah tahu nih keaktifan anak saya yang paling kecil itu ya. Marvel Nah, Bu ya? tapi benar iya Marvel. Tapi saya salut sama kakak-kakak apapun karakternya, apapun Iya. tipenya dan apapun bentuk bahasa kasihnya mereka bisa mengakomodir Hmm. semuanya. Jadi anak-anak saya tuh belajar ke Sinotif tuh bukan kayak contohnya kan ada ya aduh les lagi ya, kalau anak-anak lain bisa aduh les lagi males kak aku di sekolah udah belajar di tempat les belajar ini mereka enggak seperti itu malah mereka happy untuk datang ke Sinotif karena mereka tahu bahwa dengan mereka hadir ke Sinotif itu mereka nggak cuma mendapatkan kejelasan secara akademis ya Betul. misalnya dalam hal pengerjaan tugas Hmm. ataupun mengulang materi yang tadi dia nggak ngerti di sekolah tapi dia juga mendapatkan fun-nya sama kakak-kakak Hmm. Hmm. ini ya kan anak saya yang pertama kan suka curhat tuh nah kakak-kakak ini bisa mendengarkan curhatan dia dan memberikan masukan-masukan yang positif jadi udah kayak Hmm. temennya dia Hmm. nah kalau anak saya yang kedua karena memang dia itu tipenya rajin ya nah jadi memang di Sinotif itu sangat terbantu karena diberikan dia tahu banget tipe-tipe anak kita. Wah, ini rajin, jadi suka banget tugas, kasih tugas banyak, sehingga mereka merasa tertantang. Tapi kalau yang tadi suka curhat, diakomodir tuh. Didengerin Hmm. Dengar dulu, dulu, ya betul. kan, ceritanya. Nah, baru kemudian belajar. Jadi waktu pas belajar, dia udah happy. Nah, anak saya Hmm. yang ketiga, ya harus begitulah main-main dulu, lari-lari dulu, ya kan. Nah, itu juga terakomodir, kemudian emosinya udah merasa happy, kemudian baru dia belajar. Jadi, semuanya happy dengan Sinotif anak saya kebetulan ya. Oh, Makanya saya pindah alamat pun saya selalu cari carinya sinotif. Sinotif. Iya. Oke, thank you banget untuk sharingnya nih Ibu Jovita dan pastinya dukungan bimbingan belajar sinotif sangat membantu banget nih putra-putrinya sehingga bisa lebih memanfaatkan waktunya nih untuk tadi fokus ke karir, fokus ke bisnis dan pastinya anak-anaknya putra-putrinya bisa mendapatkan nilai maksimal. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin bisa saya open nih untuk sesi tanya jawabnya. Pastikan jika ada pertanyaan ditanyakan sekarang karena momennya terbatas nih gitu kan. Kalau besok-besok nanya mungkin agak bingung nih. Kalau sekarang bisa ada kesempatannya bertanya, jadi silakan bisa ketikkan di kolom chatnya untuk pertanyaan akan saya bacakan satu persatu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ibu Jovita. Pertama dari Ibu Kurnia Amelia. Oke, dijelaskan bahwa beliau juga adalah seorang single parent. Mungkin ada tips nih bagaimana cara bonding dan sama anak agar lebih erat. Karena waktunya mungkin habis untuk bekerja, terus ada week dental anak itu juga hanya sore dan malam saja. Nah, bagaimana nih Bu, biar lebih bonding dengan waktu yang terbatas sebagai single parent, Bu? Nah, iya betul. Terima kasih untuk pertanyaan dan saya salut untuk Ibu Kurnia ya. Itu Hmm. bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan itu sulit ya untuk menjadi seorang single parent, harus menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah buat anaknya. Belum lagi berkaitan sama finansial, tanggung jawab yang lain dan sebagainya. Membagi waktu itu adalah hal yang
sungguh merupakan suatu tantangan tersendiri. Nah, gimana bondingnya? Bondingnya adalah tadi sebisa mungkin kalau kita adalah single parents, kita bisa delegasikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita delegasikan ke orang lain. Salah Hmm. satunya misalnya untuk akademis ya kita carikan partner dalam bentuk bimbingan belajar yang memang tepat menurut kita. Nah, seperti itu berarti kan itu menggantikan tugas kita dalam hal harus ngajarin dia, Hmm. harus ngertiin dia dalam bikin PR, nemenin Hmm. dia bikin PR karena sudah ada yang menemani dan menjelaskan kepada dia. Nah, jadi bondingnya adalah pada saat kita pulang kerja, itu kan waktunya memang terbatas. Nah, itu gunakan waktu itu walaupun sedikit itu nggak masalah, tapi kalau bisa itu digunakan khusus buat mereka, buat anak-anak kita, tanpa ada gangguan. Misalnya, kita silent handphone dulu lah, ya kan, untuk waktu 1 jam ke, atau even cuma misalnya ada, Bu, saya cuma bisa setengah jam nih, gimana ya sebelum anak-anak saya tidur? Nggak masalah setengah jam, tapi setengah jam itu bener-bener buat mereka. Yang punya 1 jam ya nggak apa-apa 1 jam, tapi 1 jam itu benar-benar buat mereka. Dan kalau memang ada timing-timing khusus itu lebih baik lagi, misalnya setiap jam makan malam makan bareng misalnya kan. Hmm. Atau kalau misalnya nggak bisa makan malam bareng sekalipun ya udah sebelum tidur ya kan. Misalnya sholat bersama atau kemudian cerita-cerita dulu bersama sebelum tidur. Nah itu kayak ada waktu yang diusahakan. Hmm. Nah tapi waktu yang diusahakan itu hendaknya memang kita pakai untuk bonding sama dia dalam hal emosi, dengerin cerita-cerita dia di sekolah, keseharian dia, kita dengarkan dia, kita pahami dia, dan kita juga boleh tuh cerita-cerita dari keseharian kita ke mereka. Nah, jadi dengan seperti itu kita menjadi dekat dengan anak, anak juga tahu bahwa kita tuh walaupun kita sibuk, kita mengatur semuanya, tapi tetap merasa berharga si anak-anak kita ini karena kita punya waktu tertentu untuk dihabiskan bersama dengan mereka. Oke, berarti pastikan ya Bu, di sela-sela Iya, tadi kesibukannya, iya, iya, di sisa waktunya, waktu yang ada iya. berkualitas penuh gitu buat putra Betul, putrinya main bareng kayak pun gitu. juga berkualitas. Ya, jadi nggak harus ngobrol kok, bisa main, bisa Mm-mm. bacain dongeng atau apapun itu. Jadi mungkin gak harus banyak, tapi dengan waktu yang sedikit, yang penting kualitasnya sangat Ya, pas gitu kan untuk putra betul. putrinya. Oke, mungkin seperti itu Bu Kurnia cukup Mm-mm. menjawab ya. Oke, ke Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Afrilia. Nah, mungkin kan kita udah tahu nih bahasa kasihnya. Nah, seberapa sering sih kita harus intensitasnya mungkin sehari berapa kali Bu atau mungkin tiap berapa jam kita memberikan bahasa kasih kita nih kepada anak kita supaya anak itu merasakan dipedulikan nih sama orang tuanya. Apakah harus ada waktu-waktu tertentu ataupun relatif nih Bu kayak gini sih Bu? Boleh dijelaskan Bu Jovita? iya, benar. Ini memang pertanyaan apa menarik sekali ya. Hmm. Setidaknya sih sehari ada sekali lah ya. Tapi kita Hmm. sesuaikan juga dengan kebutuhan anak. Karena setiap anak Hmm. itu kan beda-beda. Ada yang Hmm. kayak suka banget dipuji setiap kali Tiap dia hari. melakukan sesuatu. Nah, berarti boleh lebih dari 1 kali gitu. Tapi Hmm. Hmm. setidaknya sehari adalah 1 kali itu pasti Hmm. harus ada. Nah, sisanya ya sesuai dengan kebutuhan Hmm. anak kita aja gitu dan alami aja. Jadi kalau nggak ada yang memang harus di misalnya act of services atau nggak ada yang dipuji ya udah memang ada waktunya ya memang sedang waktu netral ya netral. Tapi kalau memang Hmm. ada hal-hal tertentu yang kita ingin, wah kok dia melakukan ya seperti yang kita inginkan atau kemudian kita lihat dia udah berusaha loh. Nah itu kita kasih. Jadi sebetulnya ini akan sangat berguna untuk kita motivasikan dia pada saat mereka melakukan sesuatu yang memang menurut kita itu baik, menurut kita itu Hmm. benar, menurut kita itu udah usahanya dia. Nah, itu yang kita kasih nih bahasa kasih itu ke dia supaya dia itu mengingat atau mereka ini mengingat bahwa oh ini toh yang diharapkan dari orang tua pada saya gitu dan supaya dia belajar bahwa oh usaha saya ini sudah benar karena begitu saya melakukan ini mama memberikan pujian atau setelah saya melakukan ini mama memberikan sentuhan fisik dan Hmm. sebagainya. Oke, jadi dipastikan sih mungkin setiap harinya tetap diberikan, tapi jika Hmm. ada kebutuhan tertentu bisa dikasih lebih gitu kan, kasih Ya. ini juga. Jadi dipastikan tetap terpenuhi Bu April untuk bahasa kasih anaknya. Ya, terima Oke, kasih. selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Reni, Bu. Nah, ini kan mungkin bahasa kasihnya berupa pelayanan nih. Nah, gimana supaya bahasa kasih anak itu berupa pelayanan bisa Ya, apakah harus dilayani terus gitu kan? Apa oh harus ya, dikasih seperti raja, seperti apa? Apakah seperti itu atau seperti apa nih Bu untuk bahasa kasih pelayanan yang tepat sih buat putranya gitu? iya. Terima kasih loh Bu Ah, untuk pertanyaannya. Ini ah, ini memang apa namanya pertanyaan yang penting nih harus mm, dijelaskan. Benar. Kalau yang namanya act of services atau pelayanan itu sebaiknya yang kita berikan yang
bukan membuat mereka itu jadi manja atau tidak mandiri. Atau dengan kata lain, misalnya Hmm. kita mengambil alih kemandirian atau kedisiplinan dia, itu Hmm. jangan. Ya, Hmm. contohnya misalnya, oh ya udah karena dia act of services atau pelayan ya udah saya mandiin, saya suapin, Betul. nggak kayak gitu. Karena kalau memandikan, menyuapi itu kan sebetulnya kemandirian ya. Yang Betul. kita nggak boleh kita ambil atau take over dari dia. Karena kalau kita ambil nanti dia jadi nggak mandiri, dia jadi nggak disiplin gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, jadi Hmm. act of services adalah dalam bentuk hal-hal yang tidak akan merusak kemandiriannya Hmm. atau tidak merusak kedisiplinannya. Misalnya apa? Misalnya tadi lagi belajar, oh kita lihat dia udah lama nih belajar, kayaknya pasti lapar nih kalau udah 2 jam belajar ya, misalnya atau 1 jam Hmm. belajar. Hmm. Kita bikinin puding kesukaan dia. Hmm. Nah, itu termasuk tuh act of services. Atau misalnya kita lihat dia ngerjain pekerjaan apa keterampilan tangan dia. Udah lama nggak selesai, kita boleh tanya, ada yang perlu Bunda bantu nggak gitu. Hmm. Misalnya pegangin apanya kek gitu kan, atau kemudian bantuin dia apa selotipin, tapi tetap dia yang bikin gitu, bukan kita yang bikin dia yang leleh gitu, enggak gitu. Jadi berikan act of services itu dalam hal yang tidak akan merusak kemandirian ataupun kedisiplinan dia. Oke, jadi seperti Mbak Nidi nggak harus benar-benar dilayani sepenuhnya sampai jadi kayak raja gitu ya, tapi dipastikan pelayanan tidak merusak kemandirian anaknya. Tapi mungkin di Betul. momen-momen tertentu kita bisa memberikan tadi mungkin ketika dia melakukan sesuatu yang sangat ini kita bisa bantu ataupun kita bisa berikan sesuatu sebagai imbalan atas kerja kerasnya. Betul, Oke, menyiapkan apa buat memotongkan buah, pohon buah. menyiapkan buah, atau sesekali ngasih dia minuman, itu nggak masalah. Dan itu malah Oke. senang dianya gitu, tapi tidak Betul. merusak kemandiriannya. Oke, nah ini juga ada dari tren dari Pak Tubagus Maulana Yusuf dari Malang. Nah, mungkin ini nggak sebagai anak kandung tapi Wow, anak didiknya nih. Dia memiliki iya, 23 santri di mana mungkin kan wow. banyak sekali nih. Jadi kan kalau mungkin di pesantren tuh hampir seperti kayak anak sendiri lah tiap hari sama beliau mungkin seperti ini dan karena waktunya sangat minim gitu dan Iya. cukup banyak yang diasuhnya dan bagaimana nih cara efektif nih untuk membimbing sama membantu mereka nih mengetahui tadi mungkin bahasa kasih seperti apa, cara pelayanan seperti apa, itu bagaimana Bu mungkin. Ya, wah, ini saya juga salut nih sama Hmm, Pak Tubagus Maulana ya yang mengasuh 23 Masa anak santri ya. hmm, Ini luar biasa. Jadi adalah seorang bapak dari banyak anak nih ya kan. betul. Dan semua itu anak-anak didik di mana memang selain kita harus memperhatikan tumbuhnya, kembangnya juga dan sebagainya. Nah, karena anaknya banyak nih Pak, anak santrinya dan Hmm, Bapak kemudian mengasuh di situ kan juga jumlahnya terbatas ya, mungkin hmm, hanya Pak Tubagus Maulana dan mungkin didampingi oleh 1 atau 2 orang yang memang membantu di sana, sehingga nggak mungkin satu-satu tuh kita dalam hal ini kan kita ngomong tentang bahasa kasih, hmm. nggak mungkin 23-nya tuh kayak kita kasih setiap Semua hari kan hari. kayaknya Hmm, kebanyakan ya. Nah, kita bisa ajarkan ini kepada mereka. Kita bisa hmm, ajarkan ini kepada anak-anak tersebut supaya anak-anak tersebut saling memberi dan menerima hmm. dari Teman-teman yang saudara-saudaranya, biasanya. iya, dari teman-temannya yang ada di santri sesama santri ini, Hmm, hmm, gitu. Jadi kita kasih tahu nih, misalnya contohnya kita jelaskan ke mereka bahasa kasih itu apa sih, terus kemudian kita kasih contoh. Nah, kita bisa misalnya nanti kan akan diberikan juga ya sama Kak Hafidz ya di sini hmm. hadiah buat para orang tua dan juga saudara-saudara di sini berupa tes ya Kak Iya, ya. betul tes Nah, bahasa itu cintanya. bisa juga tuh diberikan kepada 23 anak tersebut untuk tes bahasa kasih sehingga masing-masing itu tiap anak mengenal, oh bahasa kasih saya ini. Hmm, Nah, sehingga nanti teman-temannya juga saling mengenal satu sama lain. Nanti bisa juga setelah dia tes satu-satu, terus minta dia untuk men-sharingkan ke teman-temannya, ternyata bahasa kasih aku yang paling dominan ini loh, hmm, misalnya physical touch loh, atau kemudian act of services loh, atau kemudian hadiah. Nah, dengan demikian teman-temannya kan jadi tahu nih bahasa kasih si temennya ini apa. hmm, Jadi diharapkan temennya ini bisa saling memberikan. Jadi secara tidak langsung kita juga mengajarkan empati kepada hmm. para anak-anak santri ini. Nah, dari empati itu nanti mereka yang akan memberikan bentuk kasih ini kepada teman-temannya dan juga dia akan menerima dari teman-temannya. Oke, jadi seperti itu Pak. Itu bagus. Jadi kita mengajarkan mereka nih untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Karena Iya, mungkin kalau keterbatasan satu orang aja untuk sekian banyak anak santrinya pasti akan sangat sulit. Jadi kita bisa mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa melengkapi bahasa kasihnya satu sama lainnya seperti itu. betul Kak. Nah, ini kan berkaitan sama bahasa kasih, tapi kalau di luar bahasa kasih, cara efektif untuk membimbing dan memantau mereka bisa dengan cara
setiap hari adakan satu waktu bersama, misalnya Hmm. nggak usah panjang-panjang lah, 30 menit gitu ya, apa 1 jam, mereka berkumpul bersama, saling menceritakan Sharing satu sama gitu. lain, sharing. Itu boleh menceritakan tentang kondisi emosinya, tentang teman-temannya, atau tentang bagaimana sikap dia terhadap orang lain, pembelajaran, sikap dia terhadap akademis yang dia terima di sekolah, dan sebagainya. Nah, minta mereka untuk sharing satu sama lain, kita dengerin gitu kan. Nah, di situ mereka akan bisa belajar dari teman-temannya, dari pengalaman kita, pengalaman teman-temannya, dan akhirnya dia mendapat masukan juga kan dari teman-temannya. Nah, jadi mereka mendapatkan pembelajaran yang banyak nih, nggak cuma empati, tapi belajar untuk mendengarkan, belajar punya wawasan juga untuk Hmm. problem solving atau menyelesaikan masalah. Oke. Oke, ini mungkin ada dua pertanyaan terakhir nih, Bu. Oke, ini pertama dari Pak Bambang Irwanto. Nah, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, Bu, apakah ada caranya nih untuk memberikan atau mengetahui bahasa asihnya mereka, Bu? Kayak gitu, terima kasih. Iya, oke, iya. Terima kasih Hmm. untuk pertanyaannya Pak Bambang. Untuk anak berkebutuhan khusus itu apakah ada perbedaan cara bahasa cintanya ya? Hmm. Sebetulnya kurang lebih sama karena kan setiap anak memang sudah punya karakter tertentu dalam dirinya, even itu juga anak dengan kebutuhan khusus. Nah, tapi secara most of all yang harus dipenuhi dari anak berkebutuhan khusus untuk bahasa cinta yang pertama adalah physical touch. Sentuhan fisik ini sangat penting untuk anak dengan kebutuhan khusus, karena itu ada fungsi sensoriknya juga, di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus dia biasanya respon dia dalam menerima sensorik itu memang butuh stimulasi Hmm. lebih kan. Hmm. Nah, jadi dengan bahasa kasih yang berupa physical touch itu juga mengaktifkan sistem-sistem syaraf mereka dengan kita memeluk, mengusap-usap punggungnya beberapa kali, mijet-mijetin tangannya, ngelus-ngelus kepalanya, kemudian kita pencetin jari-jarinya. Nah, itu semua akan mengaktifkan sistem syaraf dia yang berkaitan dengan sensorik. Jadi emang harus ada. Nah, yang kedua dalam bentuk misalnya kayak pelayanan ataupun word of affirmation dan sebagainya itu juga diberikan. Nah, jadi intinya kalau untuk anak berkebutuhan khusus kita harus lebih banyak aja ngasih bahasa kasih ini ke mereka, dan kalau perlu kita kombinasi aja. Kita Hmm. kombinasi beberapa atau semuanya bahkan kita berikan, tapi tetap yang harus paling ada itu adalah physical touch-nya Oke. itu. Nah, nanti lambat laun sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, nanti mereka kita bisa lihat nih, mereka lebih suka yang mana nih gitu. Tapi semuanya kita berikan. Oke, jadi tadi yang paling penting ya physical Iya, touch-nya. Setelah itu iya. mungkin kita bisa semuanya kita berikan sambil dilihat yang mana yang lebih dominannya kayak gitu, Bu ya. Betul. Nah, terkadang gini, ada orang tua yang anak saya berkebutuhan khusus, dia speech delay, nggak bisa bicara gitu kan Hmm. ya, Hmm. belum bisa bicara maksimal, terus optimal, terus kemudian juga pada saat mendengar tuh kayak ngerti nggak ngerti. Berarti Hmm. Hmm. kalau saya ngasih bahasa kasihnya dalam bentuk word of affirmation, dia nggak ngerti Hmm. dong. Hmm. Jangan salah, dia tetap ngerti kok. Gitu Hmm. ya. Jadi walaupun dia belum bisa bicara, belum bisa berkata-kata, tapi dia tetap mengerti pada saat kita menguji dia, kita kasih apalagi dengan ekspresi ya, kalau anak kebutuhan khusus bilang good job atau bangga banget, keren, harus pakai Hmm. ekspresi, harus pakai gerakan tangan supaya dia mengerti dan memahami. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Bu, gitu dari Pak Hendra Suhendra. Nah, ini kan act of apa bahasa kasihnya adalah act of service. Nah, tapi gara-gara sering dikasih pelayanan, anaknya jadi tidak mandiri atau tidak disiplin. Hmm. Ah, ada nggak nih strategi khususnya? Mungkin tanpa menghilangkan act of service-nya, anaknya bisa jadi lebih mandiri nih, Bu. Oke, gimana, Bu? Iya, betul ya. Karena mungkin tadi act of service-nya agak tadi Berlebihan mungkin ya agak awalnya. berlebihan, atau kadang Heeh. kita act of service-nya salah kita artikan dalam Hmm. bentuk Hmm. memberikan pelayanan yang kemudian mengakomodir atau mengambil alih dari kemandirian ataupun kedisiplinannya, sehingga kemudian anak sudah terlanjur menjadi anak yang tidak mandiri dan tidak disiplin. Hmm. Nah, strateginya adalah berarti kita memang mesti mulai dari awal nih untuk melatih Hmm. disiplin dan kemandiriannya. Misalnya dengan cara yang paling 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 gampang adalah kalau berkaitan sama disiplin adalah sesuatu itu harus terschedule, harus terjadwal, tercatat dan bisa dilihat anak dan Hmm. dilakukan Hmm. secara konsisten. Jadi contohnya nih ya, kalau memang udah terlanjur nggak mandiri, nggak disiplin, kita bukan bikinin jadwal, kita duduk sama dia untuk membuat jadwal bersama. Jadi bukan kita yang bikinin loh. Kalau kita yang Hmm. bikinin, anak akan merasa gini, ya yang bikin kan papa, yang bikin kan mama. Hmm. Aku Nggak juga nggak bertanggung setuju jawab jadinya. dibikinin kayak gitu. Heeh. Iya, dia merasa tidak bertanggung jawab karena Heeh. dibikinin. Jadi yang benar adalah dia yang bikin.
tapi kita di sebelahnya, kita ngebimbing dia. Hmm. Oke, pulang sekolah jam berapa nak? Jam 2, misalnya dia bilang gitu. Oke, setelah jam 2, kamu maunya apa dulu nih? Dia bilang, saya Hmm. mau istirahat, saya mau makan, saya mau tidur-tiduran 1 jam. Oke, berarti kira-kira tidur-tiduran 1 jam ya kan, makan Hmm. 1 jam. Berarti jam 4 bisa nggak mulai bikin PR? Bisa, ya udah tulis di kertas, 4 jam 16.00 PR ya kan? Jam 17.00 misalnya main sepeda, Hmm. jam 18 misalnya sholat, jam 17.00 makan bersama, 20.00 ngulang materi pelajaran, 21 bercerita bersama keluarga, dan setelah itu 21.30 tidur. Misalnya kayak gitu. Jadi Hmm. ada jadwalnya nih. Nah, dia harus melakukan, dan jadwal itu sebaiknya ditempel supaya semua Ingat. orang dalam keluarga itu bisa melihat dan bisa mengingatkan dia untuk melakukan. Karena inti dari kedisiplinan adalah dia harus terbiasa dulu untuk Hmm. melakukan sesuatu yang merupakan schedule-nya. Gitu. Nah, kalau dia sekali-sekali melenceng, kita ingatkan. Sekali melenceng, diingatkan. Nah, kalau udah berlebihan melencengnya, kita berikan konsekuensi. Tapi ingat, kalau konsekuensi harus yang berhubungan dengan perilaku yang kita ingin bentuk nih. Hmm. Jangan tidak berhubungan, ya kan? Nah, misalnya dia nggak mau bikin PR karena dia terlalu lama main Nah, gadget. game. Hmm. Nah, berarti cara mendisiplinkan harus berhubungan nih. Berarti jam gadgetnya besoknya harus Dikurangin. dikurangin. Gitu. Bukan dia harus berdiri di luar pagar, kan nggak ada hubungan ya sama dia. Iya. Dia nggak bikin PR karena dia main gadget gitu. Jadi harus ada hubungannya, dan benar-benar konsekuensi itu harus disepakati bersama dan dilakukan ini. Gitu. Oke, dipastikan kita ada di sebelahnya, mengatur jadwalnya itu tidak dari kita, tapi dari Ya. kesepakatan antara kita dengan putra-putrinya tadi, sehingga dan semua orang di rumah mungkin harus tahu, jadi biar ketika Mm. dia lupa, dia ada yang ngingetin, sehingga terbentuk kebiasaan yang lebih mandiri. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu atas pertanyaannya, terima kasih juga penjelasannya dari Ibu Kasih. Jovita, sangat inspiring banget, sangat mendapat masukan banyak sekali, sehingga kita lebih mengetahui nih, bahasa kasih putra-putri kita seperti apa, bagaimana cara untuk kita mengungkapkannya juga sehingga mereka terpenuhi gitu kan. Dan juga pastinya kita juga bisa memotivasi putra-putrinya dalam hal belajar kayak gitu. Dan sekarang saya akan menjelaskan nih bagaimana sih si Notif nih bisa membantu putra-putrinya Bu Jovita atau putra-putri Bapak Ibu semua sehingga bisa maksimal dalam belajarnya. Oke, saya akan share. Oke, nah di sini saya akan putarkan sebuah video. Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Guswanto. Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta, melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini. Nah, jadi boleh dua cara, boleh pakai yang ini, boleh pakai cara yang ini, oke? Ya, sih. Boleh dicoba dulu ya. 25. Okay, so you're supposed to be read on the number, Claire. Brunei Darussalam yang kita semua karo misalnya. Oke, kalau gitu berarti sudah selesai benar semua ya tadi ya. Entah kenapa kalau di Sinotif itu pembawaan dari materinya itu lebih mudah dicerna gitu. Guru-gurunya seru, fun, cara-cara yang asik, dan juga nggak bikin pusing lagi. Nah, kakak-kakak yang ngajar di Sinotif semuanya itu sangat amat baik dan sangat membantu. Sejak belajar di Sinotif, nilai matematika dan fisika saya meningkat sangat baik. Hingga dapat nilai 100 loh. Terima kasih kakak-kakak. Bersama Sinotif, belajar interaktif menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, nah sini
itu menjadi solusi nih bagi orang tua maupun siswanya karena Cinetif sendiri memiliki ini tagline menjadi kepercayaan orang tua dan sahabat siswa. Kenapa sih Cinetif bisa menjadi kepercayaan orang tua? Karena pastinya membantu putra-putri Bapak Ibu semua untuk pelajaran yang mungkin menjadi momok nih, yaitu matematika, fisika, kimia. Sehingga orang tua nggak perlu stres lagi nih buat ngajarin putra-putrinya, sehingga orang tua tuh bisa fokus pada bisnis dan karirnya. Dan Cinetif jadi sahabat siswa karena mengajarkan eksakta itu dari konsep dasar yang benar, tidak hanya hafalan. Sehingga ketika konsepnya itu sudah kuat, anaknya akan bebas dari stres. Mereka bisa enjoy di sekolahnya, nyaman di sekolahnya, mereka lebih percaya diri sehingga bisa meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan program belajar di Sinotif gitu kan. Ada program Diamond. Nah, Diamond adalah program one-on-one private antara guru dengan siswanya gitu kan. Yang kedua ada program belajar Platinum. Ini 3 sampai 5 siswa belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya dan kita juga program Premier Gold, program 6 sampai 15 siswa guru spesialis di bidangnya masing-masing dengan modul yang sistematis. Dan terakhir, kalau anaknya mau belajar mandiri nih, kita juga program Silver. Nah, siswanya belajar secara mandiri namun tetap dibimbing oleh gurunya dan bisa tanya PR kapanpun. Nah, kenapa Cinetif bisa membantu siswa-siswa tadi lebih dari 20 tahun? Karena Cinetif memiliki Cinetif Learning Method. Yang pertama, specialize. Gurunya itu ahli di bidangnya masing-masing. Guru matematika, fisika, dan kimia memang adalah lulusan di bidangnya masing-masing dan sudah tersertifikasi. Dan guru SD, SMP, dan SMA pun juga sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu juga ada systemize, jadi belajar tuh step by step dari yang paling mudah, lalu naik levelnya hingga yang paling susah. Sehingga anak bisa mengerjakan soal dalam tipe apapun. Yang tiga, ada personalize. Nah ini, jadi belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswanya. Jadi belajar juga sesuai dengan bahasa kasihnya tadi. Anak yang tadi physical touch, anak yang tadi butuh word affirmation, itu bisa dilayani sesuai dengan bahasa kasihnya mereka juga. Yang terakhir kita ada juga limitless. Limitless adalah tambahan belajar 24 jam non-stop. Jadi ketika butuh belajar malam-malam, butuh tanya PR, itu bisa kita bantu. Seperti itu. Jadi orang tua tidak perlu khawatir nih, gitu, karena bisa dibantu kapanpun dan dimanapun. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan sebuah video sebagai penutup. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak. Waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah, macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun. Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Oke, jadinya Bapak Ibu, karena kita sangat mencintai putra-putri kita, pastinya kita ingin memberikan yang terbaik. Dan salah satunya adalah bimbingan belajar Sinotif adalah bimbingan belajar terbaik di Indonesia. Kita akan berikan kepada putra-putrinya. Dan seperti janji saya tadi, atau dari penjelasannya Bu Jovita juga, saya akan memberikan tes bahasa kasih secara gratis dan juga free trial untuk Ibu Bapak semua, untuk putra-putrinya. Caranya gampang banget, tinggal scan barcode yang ada di layarnya ini atau juga tinggal di screenshot saja. Oke, ini kesempatan terbatas sekali hanya untuk peserta webinar kita kali ini. Kita akan berikan trial gratis, lalu juga ada tes love language-nya, juga sesi konsultasinya, sehingga bisa sangat terpenuhi nih semuanya, bisa di-scan ataupun di print screen juga. Nanti ada informasi, jika ada pertanyaan bisa dihubungi nih kakak-kakak education consultant yang telah menghubungi Bapak Ibu ataupun kepada kakak-kakak spek juga. Kayak gitu, dan pastinya di bulan Februari ini kita ada promo spesial juga nih Bapak Ibu semua. Yaitu kita ada promo free pendaftaran, free 1 bulan uang les plus Lucky Dip angpau. Nah, jadi nanti
bisa memilih angpau yang berhadiah total puluhan juta rupiah tentunya. Ini kesempatan terbatas banget untuk program Lucky Dip Angpau ini terbatas hanya mulai dari Senin nanti tanggal 5 sampai di tanggal 17 Februari. Jadi pastikan Bapak Ibu yang masih mencari-cari putra-putrinya untuk les seperti apa, pastikan didaftarkan ke Sinotif. Ataupun yang sudah di Sinotif, pastikan juga nih bisa mendapatkan ini dengan cara perpanjangan untuk program selanjutnya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya untuk Sinotifnya. Nah, sebelum penutup nih Bu, dari Bu Jovita mungkin bisa disampaikan satu dua kalimat untuk Bapak Ibu semuanya sehingga nih bisa memastikan tadi bahasa kasih anaknya terpenuhi sehingga mereka lebih termotivasi lagi dalam belajar. Oke, boleh silakan Ibu Jovita. Iya, terima kasih Kak Afif, terima kasih juga para parents yang sudah bertahan ya sampai sekarang ini. Anak-anak punya waktu yang berbeda-beda dalam hal kecepatan mereka dalam menangkap materi dan sebagainya. Nah, tapi tugas kita sebagai orang tua tentunya terus mendampingi dan juga berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan anak kita semaksimal mungkin. Dan setiap anak pasti punya yang namanya kelebihannya masing-masing, keunikannya masing-masing. Nah, kita tinggal lihat keunikan mereka apa, dan sesuai dengan topik kita hari ini bahasa kasih, akan lebih baik jika itu dikemas dalam bahasa kasih yang sesuai dengan karakter mereka, sehingga mereka pun lebih mengena dan lebih mendalam mengenai kasih dari orang tua yang mereka terima. Oke, terima kasih banyak Ibu Jovita atas waktunya di siang ini. Terima kasih juga nih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar edukasi Sinotif kali ini. Kita bisa bertemu lagi di webinar edukasi Sinotif di episode selanjutnya. Juga jangan lupa untuk terhubung di sosial media Sinotif untuk mengetahui event-event Sinotif selanjutnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita di webinar edukasi Sinotif kali ini. Terima kasih atas semuanya. Have a next weekend. Terima kasih Bapak Ibu semua.